Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa.
Kami percaya sabdamu diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya mata hati kami tertuju kepada sabda Tuhan yang berkuasa, yang kekal itu. Biarlah kami semakin memahami, mengerti maksud-Mu yang begitu dalam dan sempurna, agar pada akhirnya kami benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Tancapkan di dalam hati sanubari kami, supaya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah sabda-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam hidup kami, agar kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sederhana, yang kecil, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Urapilah dia, sembunyikan dia jauh di belakang salib-Mu, biar hanya urapan yang berasal dari Tuhan yang nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 14. Kita akan membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, di dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang-orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel terhadap Firaun dan seluruh pasukan keretanya dan orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun dan kereta dan orang yang berkuda, sampai di tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya orang-orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca tetapi yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, setia menyimpan dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan teks ini merupakan bukan sesuatu yang asing bagi kita. Di mana orang-orang Israel saat itu, mereka sedang dibawa dari tempat perbudakan mereka menuju ke tanah perjanjian. Di mana Tuhan memimpin keadaan orang-orang Israel ketika mereka sedang dalam keadaan tertindas, tertekan keadaan mereka. Mereka dipaksa untuk menjadi pekerja rodi di tanah perbudakan mereka. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, janji Tuhan tetap kepada orang-orang Israel saat itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dalam teks ini, bangsa ini sedang dalam masalah, dalam kesulitan. Dan saudara-saudara, mereka sedang terkungkung dalam kondisi dan keadaan mereka sebagai pekerja rodi. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, ketika Allah telah berjanji kepada umat pilihan Allah, sekali dia berjanji, maka dia tidak pernah akan membiarkan orang-orang pilihannya dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan masalah. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap kepada janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saudara-saudara, dalam teks ini kita bisa melihat bahwa bukan hanya untuk orang-orang atau umat pilihan Allah saat itu. Kita juga sebagai orang-orang percaya masa kini, kita tidak pernah lepas dari yang namanya juga tekanan kehidupan, masalah yang seringkali datang secara silih berganti. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita pada malam hari ini, bahwa siapapun kita, masalah itu seringkali datang secara silih berganti. Sama seperti umat pilihan Allah, ketika mereka dituntun dibawa untuk masuk ke tanah perjanjian, ketika mereka bergerak dipimpin oleh Musa, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kenyataan mereka sedang mengalami masalah demi masalah. Dan mereka protes kepada pemimpin mereka Musa. Mereka berkata, lebih baik kami di tempat pertama di Mesir. Meskipun mereka berada dalam kungkungan, meskipun mereka sedang dalam kondisi masalah yang sangat berat, tapi mereka merasa mereka tidak tertekan dengan keadaan mereka. Tetapi dalam kenyataannya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Musa harus membawa umatnya ke tanah perjanjian sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataan, saudara-saudara, ketika mereka dibawa untuk menuju ke tempat perjanjian itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, umat itu sedang dalam masalah. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, sekali Allah berjanji, dia tetap berjanji. Dan dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap memimpin, menyertai, meskipun keadaan umat saat itu, mereka sedang terkungkung dalam masalah. Mereka sedang terjepit, mereka sedang dikejar-kejar oleh tentara Firaun untuk dibunuh, untuk dihabisi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi keadaan seperti itu, Tuhan tetap menyatakan kuasanya yang luar biasa. Tuhan tetap buka jalan. Saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan kita sampai pada hari ini, pandemi yang belum berakhir mata rantainya, virus yang terus menyebar, sudah terjadi transmisi lokal. Saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya, meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, tapi perhatikanlah ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita pegang janji Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang akan menikmati perkara-perkara yang besar di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Tuhan tetap memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan pasti buka jalan. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam teks ini, umat pilihan Allah
yang telah menerima janji kekal Tuhan. Meskipun mereka sedang dalam kondisi masalah yang sangat berat, tertekan di dalam setiap keadaan mereka. Mereka sedang diperhadapkan dengan kematian oleh karena mereka sedang dikejar oleh tentara Firaun. Kiri dan kanan terhampar padang yang sangat luas, dan di depan ada laut teberau. Mereka seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi ingat janji Tuhan. Meskipun dalam masalah, Tuhan tetap buka jalan. Kenapa? Alasan yang pertama, karena rencana Tuhan adalah rencana yang kekal, rencana yang indah bagi setiap umatnya, bagi setiap orang yang percaya. Allah merencanakan sesuatu yang indah, yang kadangkala saya dan saudara tidak mengerti. Tetapi itulah yang dibuat oleh Tuhan ketika kita dalam situasi dan keadaan yang terkungkung, yang tertekan. Ingat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, seperti yang saya katakan di awal, sekali Allah berjanji, Dia akan menepati janjinya. Dan rencana Tuhan adalah rencana yang indah, rencana yang pasti. Sekali Dia berjanji untuk menuntun, itu berarti Dia akan menuntun seterusnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika masalah itu dalam keadaan kondisi, sedang dalam keadaan masalah yang begitu sangat-sangat berat, rencana Tuhan adalah rencana yang luar biasa bagi umatnya. Saudara, perjalanan bangsa Israel, mereka telah direncanakan untuk menjadi umat pilihan Allah. Itu berarti saudara-saudara, meskipun mereka dalam masalah, tetapi rencana Tuhan adalah rencana yang pasti. Tuhan tetap menuntun, Tuhan tetap buka jalan, meskipun kondisi mereka sedang dalam keadaan masalah. Dan di situ kita bisa melihat Tuhan berkarya secara sempurna dan ajaib ketika mereka sedang diperhadapkan dengan masalah. Saudara, yang kedua, di tengah-tengah situasi masalah, Tuhan pasti buka jalan. Karena yang pertama tadi, rencana Tuhan adalah rencana yang indah, yang pasti, dan tidak pernah gagal. Yang kedua alasannya, karena apa? Karena perjanjiannya kepada umat pilihan Allah adalah perjanjian yang kekal. Sekali Dia berjanji, Dia akan menepati janjinya. Itu kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Janji kepada Abraham dan keturunannya. Dan saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, kita juga menikmati janji Tuhan secara rohani. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Seperti Abraham percaya kepada Tuhan. Dan janjinya adalah janji yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu Saudara, sekali Allah berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara yang luar biasa, di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang mereka sedang alami, janji Tuhan tetap ya bagi umat pilihan Allah. Dan saudara-saudara, Allah membuktikan janjinya dengan menyatakan kuasanya yang luar biasa, yang hebat dan sempurna. Dan akhirnya mereka benar-benar dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa seperti sekarang ini, di masa pandemi COVID-19, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Banyak orang yang berhasil di tengah-tengah situasi dan keadaan mereka. Oleh karena mereka percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Allah yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya.
Dia akan memberkati, Dia akan memberikan hikmat, Dia akan menuntun. Sehingga apa saja kita bisa lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini ketika kita membangun pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang telah diungkapkan seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi ketika mereka melihat, memandang kepada kuasa Tuhan, janji Tuhan. Tuhan memberikan hikmat sehingga di masa-masa seperti ini ada saja Tuhan berperkara. Mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang baru yang mereka tekuni, yang mereka lakukan, dan pada akhirnya mereka meraih keberhasilan demi keberhasilan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita dirundung masalah, kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, ingat bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti untuk kita. Pegang janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita melihat bahwa Allah menyatakan kuasanya untuk umat pilihan Allah. Tujuannya apa? Supaya semua umat hari itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Supaya mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Supaya mereka memandang kepada Tuhan dan mereka melihat bahwa Tuhan berkuasa menolong memberkati mereka. Agar mereka tidak tergantung kepada kekuatan mereka, kehebatan mereka, diri mereka. Tetapi mereka bergantung kepada kuasa Tuhan yang berkarya menolong bahkan memberkati kehidupan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa melihat dalam teks pembacaan ini Allah menyatakan mujizat demi mujizatnya secara luar biasa dan ajaib. Dan kita melihat umatnya, semakin mereka melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas, memimpin, menyertai kehidupan mereka. Saudara, ketika umat diperhadapkan dengan masalah dan kesulitan, ingat mereka telah menjadi umat pilihan Allah, menikmati janji Tuhan, dan Allah menyatakan kuasanya. Dan itulah yang Allah tunjukkan. Sehingga mereka dituntun dan pada akhirnya saudara-saudara, mereka terbebas dari setiap masalah. Ingat saudara bahwa Tuhan tetap buka jalan. Dia tetap menolong kita. Dia tetap memberkati kehidupan kita. Tuhan pasti buka jalan. Percaya bahwa rencananya indah dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya itu saja. Karena kalau Allah berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janji untuk menyertai kita, untuk memimpin kehidupan kita, untuk menyatakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saya dan saudara orang yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Tuhan ingin menyatakan mujizat demi mujizatnya, kuasanya yang sempurna untuk menolong memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi keadaan yang sedang kami alami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang akan menyatakan perkara-perkara yang indah dan besar atas kehidupan kami. Seperti umat pilihan Allah, Tuhan berjanji. Tuhan menyatakan kuasanya. Indah rencanamu Engkau nyatakan atas kehidupan orang-orang percaya. Umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Tancapkanlah sabdamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur kita sudah boleh dilayani dengan firman Tuhan yang sudah boleh memberkati kita. Kita bersyukur untuk hamba-Nya, biarlah firman yang sudah ditaburkan di sore ini itu boleh dapat menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagaimana kita harus menghadapi kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Saat teduh sejenak kita ambil di hadapan-Nya. Saudaraku, mari yang pertama saya mengajak kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis, bahkan pelayanan yang sudah kita kerjakan di sepanjang minggu ini. Mari kita bersama-sama bersyukur karena Tuhan sudah berkati. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai, bahkan menyempurnakan setiap hal dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis usaha kami, bahkan pelayanan kami yang sudah boleh kami lakukan di sepanjang minggu ini Bapa. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih mempercayai kami. Terima kasih untuk setiap tantangan, pergumulan, itu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di doa kami. Terima kasih, syukur kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa kita, rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan, karena pemilihan majelis jemaat di gereja kita sudah dapat terlaksana dengan baik. Sekalipun itu secara online, tetapi kita bersyukur segala sesuatu prosesnya sudah boleh berjalan dengan baik, sehingga boleh ada majelis yang baru yang terpilih. Mari saudara kita bersyukur bahwa Tuhan sudah sertai proses pemilihan majelis lewat election runner ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah memimpin, menyertai proses pemilihan majelis Tuhan. Sekalipun secara online, tapi kami percaya itu tidak mengurangi kasih Tuhan. Dan bahkan kami sudah boleh menyalurkan hak suara kami untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan di dalam kemajelisan yang mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan sudah berkati untuk tim panitia kecil yang sudah boleh berkontribusi dan bekerja. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari juga kita berdoa untuk majelis yang sudah terpilih, yang dapat melaksanakan tugasnya nanti dengan tanggung jawab dan bahkan pengabdian penuh kepada Tuhan, memberikan dirinya untuk pelayanan, bahkan menjadi teladan, bukan hanya menjadi penanggung jawab secara organisasi, tetapi boleh juga bertanggung jawab di dalam kerohanian terhadap jemaat. Kita berdoa supaya majelis yang terpilih ini dan bahkan keseluruhan majelis boleh dapat diperlengkapi dan memperlengkapi diri supaya pelayanan mereka dapat maksimal di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami serahkan untuk majelis yang sudah boleh terpilih. Mereka boleh bersama-sama dengan majelis yang saat ini sedang menjabat untuk memperlengkapi diri mereka di dalam pelayanan. Mereka boleh bertanggung jawab, betul-betul berdedikasi kepada Tuhan, setia di dalam pelayanan bersama-sama dengan Tuhan, menjadi teladan bagi jemaat di dalam kerohanian mereka. Biarlah ya Tuhan, sungguh mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita juga akan berdoa bersama-sama untuk pembekalan majelis yang akan dilaksanakan, supaya pembekalan ini boleh menjadi wadah para majelis dapat mempersiapkan diri. Kita berdoa juga untuk keluarga-keluarga daripada majelis yang sudah terpilih ini untuk mendukung suami atau istrinya
di dalam pelayanan bersama-sama bukan menjadi suatu beban, tetapi pelayanan ini menjadi suatu pengabdian yang indah untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pembekalan majelis ini. Kami serahkan Tuhan untuk pembekalan majelis ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pembekalan majelis ini menjadi satu tempat di mana majelis boleh diperlengkapi, diingatkan kembali akan pentingnya pelayanan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga, istri, suami, anak-anak juga dapat mendukung keluarga mereka yang terpilih menjadi majelis, agar pelayanan mereka semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Berdoa kiranya mereka dapat boleh dibekali dengan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama, mari kita berdoa untuk persiapan Natal kita. Persiapan Natal GKI Palu, dan juga kita doakan untuk panitia Agape Ministry. Kita doakan Bapak Ibu Saudara dari acara, kemudian kita doakan untuk cuaca, pelaksanaan, dan bahkan pembicara, dan bahkan seluruh pelayanan yang melayani di Natal di jemaat kita di tempat ini. Kita berdoa supaya persiapan Natal dan bahkan pada hari haknya nanti boleh dapat memberkati jemaat, dan kita boleh menghayati akan arti kelahiran Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita topang dalam doa untuk persiapan Natal jemaat kita di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk persiapan Natal ke dalam tangan. Kami serahkan untuk Agape Ministry ke dalam tangan. Seluruh mereka yang melayani, Tuhan perlengkapi. Tuhan berikan mereka kekuatan, hikmat, kepintaran, kekreativitasan. Bahkan Tuhan berikan mereka anugerah Tuhan, supaya boleh melayani dengan baik. Seluruh rangkaian acara, bahkan seluruh yang terlibat dan terkait, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Untuk cuaca kami serahkan, listrik, peralatan yang digunakan Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih, supaya nyata sungguh kekuatan Tuhan menaungi, dan Natal ini boleh dapat dihayati bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita juga berdoa bagi persiapan Natal untuk Sekolah Gamaliel Palu. Mari kita berdoa bersama-sama persiapan Komisi Pendidikan. Kita dukung juga dalam doa untuk para guru yang mempersiapkan dan semua yang terlibat di dalam Natal Sekolah Gamaliel ini, supaya perayaan Natal sekolah ini boleh dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Kami juga mendukung di dalam doa Tuhan untuk Natal Sekolah Gamaliel. Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga boleh dapat berjalan dengan baik. Untuk Komisi Pendidikan, para guru, dan semua yang terkait, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, sehingga Natal Sekolah Gamaliel boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan berdoa bagi jemaat kita di dalam pergumulan mereka masing-masing. Mari kita doakan, mungkin ada jemaat kita atau saudara sahabat kita yang sakit. Mereka yang bergumul dengan penyakit mereka, mereka yang bergumul dengan ekonomi mereka, mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka, keluarga mereka. Kita berdoa saat ini biar Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, bahkan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan. Bahkan mungkin kita yang saat ini juga sedang bergumul dengan kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami serahkan ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka yang dalam pergumulan berat, mereka yang sakit, mungkin saat ini sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang mungkin sedang dirawat di rumah, atau mungkin mereka yang sedang bergumul dengan ekonomi mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka, atau apapun ya Tuhan, masalah-masalah hidup yang mereka hadapi. Kami berdoa supaya Tuhan tolong beri kesembuhan, kekuatan, bahkan beri jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan mereka. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang layak untuk diandalkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Selanjutnya Bapak Ibu kita doakan, bersama-sama kita doa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa untuk pemerintah kita, khususnya di dalam penanganan COVID-19. Kita doakan Bapak Ibu Saudara untuk vaksin, agar dapat dibuat dan diperbanyak sehingga kita bisa gunakan itu supaya mencegah penyebaran virus COVID-19 ini lebih luas lagi. Saudara, mari kita doakan untuk para dokter. Kita doakan untuk para perawat, mereka yang berjuang di garis depan dalam penanganan pandemi ini, supaya Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan bahkan hikmat supaya pasien yang tertular ini boleh dapat dirawat dengan baik dan pada akhirnya mereka boleh sembuh karena Tuhan menolong mereka. Mari kita doakan untuk pemerintah kita, dan pokok doa ini kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk pemerintah, biar Tuhan menopang menolong di dalam penanganan COVID-19 ini. Secara khusus ya Tuhan, biarlah vaksin itu boleh diperbanyak dan digunakan ya Tuhan, supaya itu boleh menjadi antivirus bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Secara khusus untuk para dokter, perawat medis yang mereka berjuang di garis depan. Bapa, kasih-Mu yang memampukan mereka, kekuatan-Mu yang memampukan mereka. Berilah mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka juga tetap berdiri teguh karena pertolongan Tuhan. Untuk mereka yang saat ini sedang terbaring karena COVID, Bapa, sembuhkanlah mereka dengan kuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga akan mendukung di dalam doa untuk pemilihan kepala daerah, baik itu di Palu maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan, kita berdoa untuk keamanan. Kita berdoa supaya berjalan dengan baik. Kita berdoa juga supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, dijauhkan dari kerusuhan, kekacauan. Dan secara khusus kita berdoa untuk para calon dan yang nantinya akan terpilih, supaya betul-betul adalah pribadi yang takut akan Tuhan ketika mereka duduk di dalam kursi pemerintahan dan memerintah daerah. Biarlah mereka boleh diberi kebijaksanaan daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan, kami serahkan untuk pilkada yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti. Kami serahkan untuk di Palu ini Tuhan, secara khusus berilah keamanan, damai sejahtera. Berkatilah ya Tuhan KPU yang akan juga menjadi media. Kami serahkan Tuhan dalam tangan, biar Tuhan yang akan memberkati. Juga untuk di seluruh daerah di Indonesia kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, menyertai, beri keamanan, beri kelancaran. Dan ya Tuhan, terlebih khusus untuk yang akan terpilih nanti, kami berdoa kiranya Tuhan pakai, Tuhan beri hikmat, kekuatan, supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang penuh dengan keteladanan, penuh dengan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin daerah-daerah Indonesia untuk semakin maju untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan setiap doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Saudara mungkin punya pergumulan, saudara mungkin punya kerinduan yang ingin didoakan di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak ini, sampaikan kepada Tuhan setiap kerinduan kita, pergumulan kita. Minta Tuhan untuk menolong kita dan memberikan kepada setiap kita kekuatan supaya hidup kita terus ada di dalam Dia. Mari ambil sejenak waktu ini di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah kami, jemaat-Mu yang berdoa kepada Tuhan. Dengan segala kelemahan kami, keterbatasan kami, bahkan mungkin ada hal ya Tuhan yang tidak sempat kami ucapkan kepada Tuhan. Tuhan, kiranya dengarlah itu.
Bahkan kami percaya Tuhan tahu pergumulan kami yang terdalam. Terima kasih Bapa untuk waktu ini berdoa kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau selalu mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap saat hidup kami. Berpegang teguh pada kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak goyang ke kanan ataupun ke kiri. Tetapi justru di dalam kelemahan kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami berdoa ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kami Tuhan. Mengembalikan semua hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat daripada Allah Bapa itu, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.